Halo, apa kabar? Perkenalkan, nama saya Setio Bagus Fristanto dari SMK Negeri 9 Malang. Oke, di kesempatan kali ini, kemarin kita sudah melaksanakan pelatihan ya dari online program KKGSI atau Camp Kreatif Guru SMK Indonesia. Nah, rencananya kali ini saya akan membagikan atau menampilkan hasil project buatan saya nanti yang berjudul tentang anti maling IoT. Nah, nanti kita gunakan alat ini karena sekarang ini musimnya pandemi ya, musim pandemi dan banyak sekali narapidana yang dikeluarkan, maka kita harus berhati-hati. Nah, salah satunya kita memanfaatkan fitur atau layanan yang kita gunakan, yaitu adalah salah satunya adalah ketika kita meninggalkan rumah, maka kita bisa memanfaatkan IoT ini. Jadi anti maling ini nantinya akan menginformasikan kepada kita ketika pintu rumah kita nanti dibuka, nanti di sana dia akan memberikan notifikasi atau informasi di dalam HP Android yang kita miliki. Oke, selain itu nanti juga akan saya berikan sebuah contoh lagi. Nanti juga kita membuat sebuah lampu ya. Kita membuat lampu IoT ini yang nanti bisa dikendalikan dengan menggunakan HP Android, menggunakan layanan HP Android, menggunakan fitur internet. Oke, terima kasih. Selamat menonton. Berikut adalah tampilan dari starter kit yang kita dapatkan dari Bedabisa. Jadi ini ada buku panduan, kemudian di sini ada perangkat IoT yang berupa node MCU. Terus kemudian di sini ada kabel untuk ngecas dan di sini ada kabel pin. Ini adalah tampilan dari node MCU dari starter kit ya. Berikutnya kita membuat miniatur rumah yang di dalamnya ini sudah saya pasang sebuah saklar berupa kabel tembaga sebagai sensor masukan. Ketika nanti dia tersambung, dia kondisinya on, dan ketika dibuka dia kondisinya akan off. Nah, ini saya buat sederhana sekali dari sebuah kabel yang saya hubungkan. Oke, pada bagian berikutnya kita modifikasi di bagian starter kit. Nah, ini letaknya di bagian bawah button ya. Saya solder dengan menggunakan dua buah kabel. Letaknya di bagian bawah button. Nah, ini gunanya nanti untuk menangkap sinyal atau inputan dari saklar yang saya letakkan di pintu. Terus kemudian untuk menghubungkannya kita letakkan sebuah pin. Jadi pin ini kita colokkan di D1, kemudian kita sambungkan di bagian buzzer. Terus kemudian kita masukkan lagi pin di D2. Nah, ini kita hubungkan dengan input dari button atau dari saklar yang letaknya di pintu. Terus kemudian saya tambahkan lagi sebuah kabel pin, saya colokkan di pin D5. Kemudian saya hubungkan dengan relay nanti untuk mengendalikan lampu yang ada di IoT ini. Oke, kemudian kita hubungkan sebuah kabel dan kita sambungkan di bagian node MCU-nya. Ini untuk menghubungkan koneksi data di laptop. Ini adalah tampilan koneksi untuk relay dengan menggunakan lampu senter. Oke, langkah berikutnya kita memulai untuk proses download program atau flashing ya. Jadi nanti kita hubungkan node MCU-nya dengan laptop. Terus kemudian jangan lupa yang pertama kali kita pilih di sini adalah di bagian portnya, kita menggunakan port yang sesuai. Di sini saya menggunakan port 3 untuk menghubungkan node MCU dengan komputer. Terus kemudian kita buka serial monitor untuk melihat komunikasi data yang terjadi antara node MCU dengan laptop. Oke, berikutnya setelah kita mengetikkan kode program, terus kemudian langkah yang kita lakukan berikutnya adalah kita compile programnya ini untuk mengecek apakah ada kesalahan dalam menuliskan kode program. Oke, ketika sudah selesai, nanti ada tanda di sini ada notifikasinya selesai. Kemudian kita jalankan. Jadi kita jalankan atau kita masukkan kode program ini ke dalam
memori yang terdapat di dalam mikroprosesor dari node MCU. Berikut adalah contoh kode program. Nah, nanti di sini kita membuat sebuah autentifikasi atau token yang didapatkan dari Blink. Sekarang kita coba untuk mengetes program anti malingnya ya. Langkah pertama yang kita lakukan adalah kita buka saklarnya di kabel ini. Nanti akan terdengar bunyi buzzer. Oke. Kemudian nanti di sini ada peringatannya seperti ini, bahwa rumah kita telah dibuka oleh seseorang. Nah, cara mematikan buzzernya ini kita matikan dulu. Saklarnya kita hubungkan lagi. Ini seolah-olah pintu sedang ditutup ya. Terus kemudian langkah berikutnya adalah kita matikan lewat sini. Nah, buzzer sudah berhenti menyala. Oke, mantap ya. Kita mencoba mengendalikan sebuah lampu dari internet ya, menggunakan IoT, menggunakan node MCU dan Arduino ini. Oke, sekarang kita mau mencoba menyalakan ini lampu yang ada di sini. Caranya adalah kita menekan tombol off atau tombol on yang di sini. Sekarang misalkan kita mau menyalakan, kita klik tombol ini, kita klik. Oke, lampunya sudah menyala ya. Nah, cara mematikannya juga sama. Nanti kita tekan lagi yang di sini. Kita tekan tombol on yang ini. Nah, lampu akan mati. Oke, begitu ya. Mantap. Nah, supaya perangkat IoT yang kita kembangkan ini nantinya bisa kita kendalikan ya sesuai dengan keinginan kita, maka kita butuh bahasa pemrograman. Nah, bahasa pemrograman yang digunakan adalah bahasa pemrograman C++ dan kita tuliskan dengan menggunakan IDE, namanya adalah Arduino IDE. Program anti maling ini saya menggunakan dua buah library. Dari library yang pertama adalah ESP8266wifi.h. Nah, ini supaya dia bisa connect ke jaringan wifi. Misal di rumah ada wifi dan kita tinggal, maka perangkat IoT ini bisa connect secara otomatis dan bisa kita kendalikan dari jarak yang sangat jauh. Terus kemudian kita menggunakan library yang kedua, namanya adalah Blink Simple ESP8266. Library ini digunakan supaya perangkat IoT yang kita kembangkan nantinya itu dia bisa connect dan terhubung dengan aplikasi Android. Contohnya ini yang saya buat di sini. Ini supaya bisa connect ke perangkat IoT yang kita buat tadi, kita butuh library namanya Blink. Untuk pin input dan output kita menggunakan 3 buah ya. Jadi pin pertama, pin D1 kita gunakan untuk buzzer atau alarm nantinya. Terus kemudian pin D2 kita gunakan untuk button atau saklar, atau nanti yang ingin kita pasang di pintu. Jadi nanti untuk mendeteksi adalah apakah di sana pintu itu terbuka atau tertutup. Terus kemudian pin D5 kita gunakan untuk relay. Relay ini untuk mengendalikan lampu yang ada di dalam rumah kita. Di ini saya simulasikan menggunakan lampu senter. Mengecek apakah perangkat IoT yang saya buat tadi dengan HP ini bisa terkoneksi, kita menggunakan aplikasi Blink. Nah, untuk mengecek apakah di sana ada koneksi atau ada hubungan antara HP ini dengan IoT, kita menggunakan serial monitor. Ketika serial monitor menunjukkan tulisan Blink seperti ini dan ada ready, berarti dua perangkat ini sudah bisa dihubungkan. Nah, ini coba saya klik lampu ini on, maka lampunya akan menyala. Terus kemudian ketika ini saya matikan, maka lampu di sini juga akan mati. Yang membutuhkan source kodenya bisa download di link di bawah ini ya, di kolom deskripsi. Kita simulasikan, jadi kita tidak butuh laptop lagi, ini kita lepas ya, kita lepas. Kemudian nanti ini untuk pengganti powernya, listriknya, kita menggunakan charger dari HP. Jadi kita tidak menggunakan laptop lagi. Karena apa? Karena kode program yang kita ketikkan di sini tadi itu sudah kita install, sudah kita flash ke dalam mikroprosesor yang ada di dalam node MCU ini. Untuk mensimulasikan anti maling IoT ini kita membutuhkan minimal 3 perangkat utama, yaitu di sini node MCU ini sebagai pengendalinya. Kemudian di sini ada charger dan kabel untuk sebagai power. Terus kemudian kita menggunakan miniatur rumah. Nah, nanti biar terlihat lebih nyata ya realnya.
Untuk mensimulasikan alat ini, kita rangkai dulu. Jadi 3 alat ini kita rangkai, kita pasang dulu. Oke. Berikut alat yang sudah kita rangkai, tinggal kita pasang saja. Jadi perangkat IoT nanti kita masukkan ke dalam sini. Terus kemudian ini yang berada di tombol tadi, ini kita buat sebuah saklar ya, kita sambungkan. Nantinya akan dihubungkan dengan sensor yang ada di sini. Jadi ini sebenarnya cuma saklar saja yang terdapat di pintu. Terus kemudian ini adalah relay dan lampu. Oke, langkah berikutnya kita hanya tinggal menghubungkan kabel power ini ke dalam charger HP. Jadi tinggal kita hubungkan saja. Nah, terus kemudian kita tinggal tunggu. Jadi kita tinggal tunggu saja sampai di sini notifikasinya di sini dia. Nah, seperti ini. Toolkit sudah connect. Oke, berarti alat yang dalam sini IoT anti malingnya dia sudah terkoneksi dengan internet. Sekarang kita mau mengetes ketika ada seseorang yang tidak dikenal masuk ke dalam rumah kita. Misalkan dia mencoba membuka pintu ini dibobol. Nanti di sini dia akan membunyikan sebuah buzzer dan ada pesan informasi nanti yang dikirim oleh perangkat IoT dengan menggunakan WiFi ke internet akan dihubungkan ke HP yang kita miliki. Misal kita berada di tempat yang jauh sekalipun, pesan notifikasinya nanti akan muncul di sini. Oke, sekarang kita coba ya. Ini coba pintu ini kita buka. Nah, ada sebuah bunyi buzzer alarm dari rumah ini dan di sini juga ada notifikasi. Akan muncul notifikasi seperti ini. Nah, ini buzzer tidak akan pernah bisa dimatikan ketika pintu rumah ini terbuka. Jadi selama pintu rumah ini terbuka dan tidak nutup, kita akan diberikan notifikasi seperti ini. Langkah berikutnya kita ingin mematikan buzzer ini. Ketika pintu rumah ini sudah tertutup seperti ini, maka kita bisa mematikan buzzer atau alarm. Tapi ketika pintu rumah ini terbuka, kita tidak akan pernah bisa mematikan alarm, dan alarm ini akan bunyi secara terus-menerus sehingga menyebabkan tetangga kita atau orang terdekat kita menjadi curiga dan dia bisa mengunjungi rumah kita. Atau kalau kita menginginkan, kita bisa menelpon tetangga kita atau keluarga kita yang berada di dekat rumah kita untuk melihat, mengecek apakah rumah kita ini terjadi pencurian atau tidak karena buzzernya sudah berbunyi. Nah, untuk mematikannya kita tutup pintunya seperti ini. Setelah pintu tertutup seperti ini, kemudian di sini kita tekan tombol oke. Jadi kita tekan ya, klik. Nah, ini untuk mematikannya dari tempat yang sangat jauh karena rumah ini sudah terkoneksi dengan WiFi dan HP saya sudah terkoneksi dengan jaringan internet. Oke, kita tekan tombol matikan. Nah, alarm atau buzzer yang ada dalam rumah ini sudah tidak bisa berbunyi lagi. Langkah berikutnya kita ingin mematikan dan menyalakan lampu dengan menggunakan IoT ya, karena rumah ini sudah terkoneksi dengan WiFi, ada perangkat IoT-nya dan HP saya menggunakan Blink. Ini sudah terkoneksi dengan internet. Nah, untuk menyalakan kita hanya tekan ini aja. Jadi dia ada tombol, ada lampu off. Nah, ini kita tekan. Nah, kemudian di sini ada lampu yang menyala. Ini sistem kendali dari internet ya. Terus kemudian ketika ini saya klik lagi tombol lampu yang on ini saya tekan. Oke, lampu di sini sudah mati. Ini adalah sistem kendali dari IoT dengan menggunakan node MCU dan menggunakan aplikasi Blink sehingga dia bisa dijalankan dengan menggunakan internet dengan menggunakan Android. Oke, mantap ya. Oke, makasih yang sudah nonton. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye.